Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan topik pelajaran minggu lalu, yakni Yesus Kristus pemenuhan janji Allah. Minggu lalu Bapak telah menyampaikan apa rupanya yang pernah dijanjikan Allah. Jadi sejak awal mula Allah sudah pernah menjanjikan sesuatu kepada manusia, yaitu keselamatan. Lalu kapan Allah berjanji? Ya, seperti yang saya bilang tadi, Dia menjanjikannya sejak dulu. Lalu Dia juga, Allah sudah mencoba melalui para nabi untuk mewartakan keselamatan kepada umat manusia. Tapi umat manusia itu tidak menerima para nabi, bahkan manusia itu sendiri menolak para nabi. Sehingga berita keselamatan, kabar keselamatan yang dari Allah itu tidak tersampaikan. Nah, hari ini kita juga mau melihat dulu isi dari kitab suci, yaitu Nubuat Yesaya. Nubuat Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Yang ada kitab sucinya, silakan diambil lalu buka kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Baik, saya bacakan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Dari bacaan ini jelas kita pahami bahwa sejak awal pada perjanjian lama Yesaya telah menubuatkan akan datangnya Immanuel. Immanuel itu terlahir dari perempuan muda, atau dalam kitab suci yang lain dikatakan terlahir dari seorang dara. Dara itu artinya perempuan muda. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Kita tahu bahwa janji ini yang dinubuatkan Yesaya ini sudah nyata kita ketahui pada perjanjian baru. Wanita atau perempuan muda yang disebutkan dalam Yesaya ayat 14 tadi, yakni mau menyatakan Maria. Lalu ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki maksudnya siapa? Tentunya Yesus Kristus sendiri yang lahir dari rahim Bunda Maria. Maka apa yang dijanjikan, apa yang dinubuatkan Yesaya ini pada perjanjian lama, sekarang sudah kita alami, sudah nyata kita rayakan setiap Natal, yakni Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itulah keselamatan yang dijanjikan Allah. Sejak dahulu kala Allah telah berusaha menyelamatkan manusia lewat para nabi.
Tetapi apa yang diperbuat manusia? Manusia menolak nabi-nabi itu, tidak menerimanya. Maka Allah pun tidak habis akal. Maka dia mengutus langsung putranya sendiri, Yesus Kristus, lahir ke dunia ini lewat Bunda Maria. Saya harap isi nubuat Yesaya yang baru kita baca bisa ditangkap artinya. Baik, kita lanjut. Kita baca lagi Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ini bacaan dari surat Ibrani. Kita lihat pada ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tadi sudah Bapak sampaikan, dulu Allah itu berbicara, menyampaikan keselamatan kepada semua orang dengan perantaraan para nabi. Lalu pada saat ini bukan dengan nabi lagi, tetapi keselamatan itu langsung diwartakan oleh Yesus sendiri. Itulah yang mau disampaikan oleh surat Ibrani pada ayat 1. Ditegaskan, dahulu berulang-ulang Allah mewartakan keselamatan lewat mulut, lewat perantaraan para nabi-nabi. Tetapi toh manusia menolak. Maka Allah tidak kehabisan cara. Dia sendiri mengutus putranya hadir, mengutus putranya ke dunia untuk mewartakan keselamatan itu. Itulah yang mau ditekankan pada ayat 1. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi bukan para nabi lagi yang berbicara kepada kita pada perjanjian baru sekarang, tetapi Yesus Kristus. Ingat, surat Ibrani itu adalah kitab perjanjian baru, sedangkan Yesaya itu kitab perjanjian lama. Jadi sudah beda ceritanya. Jadi nenek moyang kita itu siapa? Itulah Abraham, Ishak, dan yang lain-lain. Jadi dahulu kala mereka menerima kabar dari Allah itu lewat para nabi. Tapi sekarang tidak ada lagi nabi. Yang ada adalah Yesus Kristus. Baik, maka dengan itu jelas bagi kita bahwa janji keselamatan telah terpenuhi dalam diri Yesus Kristus pada saat ini. Janji itu telah dipenuhi Allah dengan hadirnya Yesus Kristus Immanuel yang dikandung oleh Maria dan dilahirkan oleh Maria. Pada gambar ini jelas ini Bunda Maria sedang mengandung dan ini Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria. Itulah janji keselamatan itu sudah hadir sekarang.
Yesuslah menjadi penyelamat kita. Maka menjadi kesimpulan untuk pertemuan hari ini, atau menjadi kesimpulan pada topik pelajaran yang pertama kelas 8 adalah bisa kita baca di sini. Sejak dahulu kala Allah menginginkan hidup manusia bahagia. Sejak awal mula Allah menghendaki supaya manusia ciptaannya itu bahagia. Tidak satu pun diinginkannya melarat, tidak diinginkannya binasa. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan. Ia mengangkat mereka untuk memperoleh keselamatan. Kita ingat Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan di Taman Eden, Firdaus. Di sana lengkap semuanya. Mereka nyaman. Tetapi manusia itu sendiri melanggar perjanjian dengan Allah. Maka apa yang dilakukan Allah? Allah memberi mereka hukuman. Jadi Allah tidak membinasakan mereka. Sebenarnya Allah bisa mengganti mereka. Setelah Adam dan Hawa berdosa, bisa diganti, diciptakan lagi yang baru. Kenapa rupanya? Tetapi Allah tidak demikian. Dia menawarkan keselamatan, memberikan penebusan kepada mereka yang berdosa. Janji tersebut kembali diungkapkan oleh Nabi Yesaya. Jadi dalam kitab ataupun dalam nubuat Yesaya tadi jelas sudah ada suatu janji akan hadirnya Immanuel yang lahir dari seorang perempuan muda. Perempuan muda, saya ulangi, itu maksudnya Bunda Maria. Saat ini Allah berbicara kepada umat manusia bukan lagi melalui para nabi. Betul, kita tidak mengenal lagi nabi pada perjanjian baru. Yang kita kenal adalah Yesus Kristus. Allah memenuhi janjinya. Allah tidak menginginkan manusia hancur dalam kuasa dosa. Janji Allah terwujud dalam diri Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus itu menjadi teladan kita, juru selamat kita. Maka percayalah kepada Yesus, maka kita akan selamat. Demikian pertemuan untuk hari ini. Saya harap materi-materi dari awal pertemuan tadi sampai kesimpulan kamu catat dengan rapi di buku catatanmu. Terima kasih.